Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Rizky dari mata kuliah Artificial Intelligence kode IF 030. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pengetahuan dan penalaran 2 dengan fokus pada logika orde pertama atau first order logic. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen yang terhormat, Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT. Agenda pembahasan kali ini mencakup yang pertama pengenalan logika orde pertama, sintaks dan semantik dalam FOL, penggunaan FOL untuk assertion dan query, studi kasus di domain kekerabatan atau himpunan angka, rekayasa pengetahuan dalam FOL, perbandingan dengan logika proposisi, dan terakhir inferensi dalam FOL. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kita memahami konsep pengetahuan dan penalaran dalam AI, serta mampu menjelaskan dasar-dasar logika orde pertama sebagai salah satu fondasi penting dalam kecerdasan buatan. Sebelumnya, di pertemuan keempat, kita sudah membahas logika proposisi. Namun, logika proposisi punya keterbatasan. Ia hanya melihat dunia sebagai kumpulan fakta yang bernilai benar atau salah. Contohnya, P1 sama dengan Ari adalah dosen. P2 sama dengan Jack adalah dosen. Di sini, kita agak bisa membedakan antara objek Ari dan Jack dan relasi atau properti seperti dosen. Selain itu, kita juga agak bisa bikin pernyataan umum seperti semua dosen adalah pengajar tanpa menulis satu persatu. Makanya, kita butuh bahasa logika yang lebih ekspresif, yaitu logika orde pertama atau first order logic. Logika orde pertama atau sering disebut juga dengan predikat logic adalah bahasa representasi yang lebih kaya dari logika proposisi. Dalam FOL, dunia digambarkan melalui 4 komponen utama. Yang pertama adalah objek seperti orang, rumah, atau angka. Lalu ada properti seperti dosen, biru, atau besar. Yang ketiga ada relasi, yaitu hubungan antar objek, misalnya mengajar, atau saudara dari, dan yang terakhir ada fungsi, yaitu relasi khusus di mana satu objek punya hubungan ke satu objek lain, seperti ayah dari atau rektor dari. Sekarang kita bahas tentang sintaks dan semantik dalam FOL. Sintaks adalah aturan untuk membangun kalimat yang valid, sedangkan semantik menjelaskan makna dari kalimat tersebut, yaitu bagaimana simbol-simbol itu diinterpretasikan di dunia nyata. Dalam dasar FOL meliputi konstanta, contohnya hari, Bandung, atau IF 030. Lalu yang kedua ada predikat, contohnya dosen, mengajar, atau lokasi. Dan yang terakhir ada fungsi, seperti ayah dari. Nah, sementara itu, term adalah ekspresi yang merujuk ke suatu objek, misalnya Ari atau ayah dari dalam kurung Arfan. Ada dua jenis kalimat dalam FOL. Pertama, kalimat atomik atau kalimat paling dasar, seperti dosen dalam kurung Ari, lalu mengajar dalam kurung Ari IF 030, lalu ayah dari dalam kurung Arfan sama dengan Jack. Nah, kedua, kalimat kompleks, yaitu hasil penggabungan beberapa kalimat atomik menggunakan operator seperti operator logika seperti and, or, not, atau implies. Contohnya, dosen dalam kurung Ari and mengajar Ari dalam kurung IF 030. Kekuatan utama dari logika orde pertama adalah penggunaan quantifier atau kuantor. Ada dua jenis kuantor utama. Yang pertama, kuantor universal atau dibaca untuk semua. Contohnya, dosen X gak panah kompeten X, artinya setiap dosen pasti kompeten.
Ya, lalu yang kedua ada kuantor eksistensial atau dibaca terdapat. Contohnya seperti ini yang artinya ada setidaknya satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah IF 030. Selain itu, ada juga simbol equality yang menyatakan dua istilah merujuk pada objek yang sama. Dalam FOL, kita bisa melakukan rekayasa pengetahuan, seperti proses membangun basis pengetahuan atau knowledge base. Kita bisa menemukan fakta menggunakan TEL. Contohnya seperti berikut. TEL dalam kurung KB, dosen dalam kurung ARI. Atau menambahkan aturan umum seperti TEL dalam kurung KB untuk semua dosen X memiliki gelar X. Lalu kita bisa menggunakan query atau pertanyaan menggunakan as. Seperti as dalam kurung KB, dosen dalam kurung ARI, maka jawabannya adalah ya. Lalu ada as dalam kurung KB memiliki gelar dalam kurung ARI. Ini juga iya karena bisa disebutkan lewat inferensi. Contoh domain penerapan FOL antara lain relasi keluarga, kinship, atau dalam domain angka dan himpunan. Sekarang kita bahas tentang inferensi. Tantangan utama dalam FOL adalah bagaimana menerapkan aturan umum pada fakta spesifik. Misalnya, dari aturan semua dosen kompeten dan fakta Ari adalah dosen, kita ingin menyimpulkan Ari kompeten. Nah, untuk itu kita butuh konsep penting yaitu unifikasi, yaitu mencari substitusi variabel yang membuat dua kalimat logika sama. Selain itu, ada juga lifting, yaitu proses memperluas aturan inferensi sederhana agar bisa digunakan di FOL. Ada tiga metode inferensi utama di FOL. Yang pertama, forward chaining atau berbasis data. Dimulai dari fakta-fakta di knowledge base dan menambahkan kesimpulan baru secara bertahap. Yang kedua ada backward chaining, ini berbasis tujuan, dimulai dari query, lalu mencari aturan yang bisa membuktikan query itu. Metode ini digunakan di Prolog. Yang ketiga ada resolusi. Ini metode inferensi tunggal yang lengkap dan konsisten, dengan pendekatan pembuktian lewat kontradiksi. Sebagai rangkuman, FOL jauh lebih ekspresif dibanding logika proposisi. Ia menggunakan objek, relasi, dan quantifier untuk menggambarkan dunia dengan lebih realistis. Proses inferensi di FOL bergantung pada unifikasi dan berbagai metode seperti forward chaining, backward chaining, dan resolusi. Nah, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas pengetahuan dan penalaran 2, yaitu tentang representasi pengetahuan seperti ontologi, jaringan semantik, dan fuzzy logic. Sebagai penutup, saya ingin mengaitkan materi AI ini dengan nilai keagamaan. Saya mengambil ayat dari Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11. Esensi dari ayat ini yaitu ayat ini menegaskan pentingnya ilmu dan akal dalam kehidupan manusia. Dalam konteks artificial intelligence dan logika orde pertama, ayat ini mengajarkan bahwa kemampuan berpikir dan bernalar adalah ciri utama manusia berakal, yang juga menjadi inspirasi bagi pengembangan kecerdasan buatan, di mana kita mencoba meniru kemampuan penalaran manusia melalui logika dan pengetahuan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan bagi kita tentang bagaimana penalaran logika bekerja dalam kecerdasan buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.